Baik, kita mulai pembahasan untuk modul tutorial fisika dasar 2B ke-8 dengan topik pengantar fisika modern. Untuk kali ini, di video ini kita akan membahas semua soal pada bagian pertanyaan. Yang pertama, jelaskan dengan adanya nilai batas bawah frekuensi dalam efek fotolistrik lebih mendukung teori cahaya sebagai partikel daripada teori cahaya sebagai gelombang. Oke, sekarang sebelum kita ke efek fotolistrik, kita lihat dulu cahaya itu dipandang sebagai gelombang, ya, dan atau cahaya dipandang sebagai partikel. Ya, kita pandang dulu dua hal ini, ya. Dua ini, jika cahaya dipandang sebagai gelombang, maka energi dari cahaya tersebut itu sebanding dengan intensitas. Ya, jadi saya pakai warna yang berbeda di sini. Ya, kita pakai yang berbeda. Di sini energi itu dipandang sebagai intensitas. Ya, energi itu adalah intensitas, di mana intensitas itu didapat dari, kalau kita walau masih ingat pada di pembahasan pada gelombang elektromagnetik, intensitas itu adalah vektor pointing rata-rata, ya, di mana vektor pointing itu sebanding dengan 1/μ0 dikali E cross B, ya, kali B, di mana artinya energi intensitas itu berhubungan dengan seberapa besar medan listrik dan medan magnetnya. Sedangkan kalau kita lihat cahaya sebagai partikel, seperti pada postulat Planck, bahwa energi itu sebanding dengan frekuensi. Ya, energi sebanding dengan frekuensi. Artinya tidak bergantung pada intensitas atau komponen maksimum dari elemen listrik dan medan magnetik. Nah, kenapa dua ini jadi sangat berbeda? Karena kalau kita memandangin cahaya sebagai gelombang, maka energi itu sebanding dengan intensitas. Kalau kita naikkan intensitas, maka dia tidak akan bergantung pada frekuensi lagi, karena intensitas hanya bergantung pada besarnya pada nilai maksimum dari medan listrik dan nilai maksimum pada medan magnetik. Ya, lihat lagi catatannya untuk gelombang elektromagnetik. Artinya begini, seharusnya kalau cahaya dipandang sebagai gelombang, cahaya dengan frekuensi yang sama itu bisa jadi memiliki energi yang sama juga. Maksudnya cahaya dengan frekuensi yang berbeda itu bisa jadi memiliki energi yang sama karena intensitasnya sama, karena amplitudonya sama. Ya, sedangkan kalau energi dipandang partikel melalui dengan postulat Planck, ya, di sini postulat Planck. Ya, postulat Planck, energi itu sebanding dengan frekuensi. Artinya apa? Ada frekuensi tertentu yang punya energi tertentu. Jika frekuensi berbeda, maka energinya berbeda. Nah, terkait dengan efek fotolistrik, ya, efek fotolistrik kita tahu sendiri efek fotolistrik itu, ya, fotolistrik. Ya, terkait dengan efek fotolistrik kita punya persamaannya H dikali F, di mana foton yang datang ke logam yang punya elektron yang bebas itu akan kemudian melepaskan elektron dengan energi kinetik tertentu jika energi foton akan lebih besar dari nilai tertentu, di mana nilai tertentu tersebut disebut dengan fungsi kerja dari logam tersebut. Artinya begini, dengan persamaan efek fotolistrik ini, jika energi dari foton dengan frekuensi tertentu tidak dipenuhi, maka foton tidak akan bisa lepas. Nah, sehingga kita akan punya F minimum. Nah, jika F kurang dari F minimum tersebut, maka istilahnya dia tidak akan bisa lebih besar daripada fungsi kerja suatu material, sehingga elektron kemudian tidak bisa lepas dari material tersebut. Nah, memperbesar intensitas itu tidak memperbesar frekuensi. Ya. Sehingga kalau ditanyakan ada nilai batas bahwa frekuensi dalam elektrik lebih mendukung teori cahaya partikel, ya karena seharusnya energi lebih besar menyebabkan elektron lepas. Tapi energi itu kalau kita pandang sebagai gelombang itu sebanding dengan faktor pointing atau amplitudo dari medan listrik dan medan magnet yang menyusunnya. Sedangkan efek fotolistrik itu bergantung pada
frekuensi. Sehingga efek fotolistrik ini secara sadar dia lebih mendukung cahaya sebagai partikel. Oke, semoga cukup jelas. Hal ini juga bergantung. Nah, sifat cahaya sebagai partikel ini kemudian juga menyusul efek selanjutnya, yaitu efek nomor 2. Kalau kita langsung lanjut ke nomor 2 di sini. Ya. Jika sebuah foton sinar X terhambur oleh sebuah elektron, apakah panjang gelombang foton tersebut akan berubah, bertambah atau berkurang? Dari hukum Compton, ya. Dari hukum Compton, dari hamburan, kalau foton terhambur sebuah elektron, inilah suatu peristiwa di mana foton itu memiliki cahaya itu memiliki sifat partikel, di mana hamburannya disebut dengan hamburan Compton. Dalam hamburan Compton kita sudah tahu bahwa lambda itu akan berkurang ya. Sebenarnya lambda Compton 1 dikurangi cosinus V. Ya, jadi semakin besar sudutnya akan semakin ini. Dimana jika ini positif artinya lambdanya sedikit lebih besar ya. Jadi setelah terhambur panjang gelombang tersebut membesar ya. Jadi membesar. Jadi lambdanya karena cosinus itu nilainya antara 1 sampai 0 ya. 1 sampai minus, artinya 1 min cos theta itu maksimal nilainya 2, minimal nilainya 0. Karena nggak mungkin dia itu lebih besar dari 1 ya. Sehingga lambda aksen akan selalu lebih besar dari lambda. Ya, lambda aksen akan selalu lebih besar dibanding lambda. Sehingga karena lambda besar lebih besar dari lambda, maka energi dari foton setelah tumbukan itu jelas yang dia akan sama dengan H C per lambda. Ya, kenapa H per lambda? Karena tadi ya, saat foton dipandang sebagai blank, maka energinya itu H kali F, atau kalau kita pakai definisi yang lain, kita pakai hubungan antara F dengan LC per lambda, jadi HC per lambda. Ya. Oleh karena itu, ini jelas karena lambdanya lebih besar dari lambda, maka ini jelas akan lebih besar dibanding HC dibagi E. Oleh karena itu kalau ditanyakan jika sebuah foton sinar X terhambur oleh sebuah elektron, panjang gelombang tersebut akan berubah? Ya, berubah. Bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Ini kan bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena energinya diserahkan ke elektron. Nah, kemudian kita berlanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ditanyakan, sebutkan gejala-gejala atau percobaan yang masing-masing menunjukkan cahaya sebagai partikel dan cahaya sebagai gelombang. Sekali lagi ya, cahaya itu akan kita tulis sebagai gelombang. Apa contohnya? Ya, yang seperti yang kalian pelajari di bab sebelum ini. Itu cahaya mengalami interferensi, cahaya mengalami difraksi, dan ada polarisasi. Ya, ini semua sudah kita pelajari di bab selanjutnya. Jadi sebenarnya yang kita pelajari di fisika 2 itu adalah terkait medan listrik dan medan magnet serta konsekuensinya. Jadi setelah belajar medan listrik dan medan magnet, kemudian hasilnya adalah gelombang elektromagnetik, lalu sifat gelombang magnetik sebagai gelombang terkait dengan interferensi, difraksi, polarisasi, juga terkait dengan cahaya sebagai partikel. Ya, kalau cahaya sebagai partikel yang kalian pelajari sekarang ini yaitu tentang efek fotolistrik. Lalu ada hamburan Compton. Dan sebagainya. Ya, nanti yang kalian pelajari di sini adalah sifat cahaya sebagai partikel. Lalu selanjutnya, bagaimana kita menunjukkan bahwa elektron memiliki sifat gelombang? Bagaimana pula kita menunjukkan sifat partikel dari elektron? Nomor 4 sekarang. Sekarang kita tahu ya. Kita tahu bahwa elektron itu secara dasar itu dia adalah partikel. Sehingga gampangnya kalau kita menunjukkan bahwa elektron adalah partikel, ya ketika dia bertumbukan dengan, ketika dia sedang bergerak, dia bisa bertumbukan dengan partikel lain. Karena ya kalau elektron, kita sudah tahu semua bahwa elektron itu adalah salah satu dari partikel elementer.
Ya, saya tulis elektron ya, karena takutnya kalau saya cuma tulis ini. Dan dia adalah partikel, kita sudah tahu. Ya, bagaimana caranya kita membuktikan dia partikel? Dia jelas punya massa. Kalau dia punya massa, maka dia akan punya momentum ketika dia bergerak. Ya, karena dia punya massa, dia punya momentum. Kalau dia momentum, dia akan bertumbukan dengan partikel yang lain. Ya, itu mudah saja kalau kita mau menunjukkan. Sedangkan kalau artikel elektron sebagai gelombang, ini yang aneh. Sama seperti kalau kita belajar cahaya, cahaya kita pandang sebagai partikel adalah sesuatu yang aneh karena dia gelombang. Elektron sebagai sebuah partikel, dia akan aneh kalau kita definisikan sebagai gelombang. Ya, gelombang. Nah, yang dilakukan oleh orang untuk menunjukkan apa elektron memiliki sebuah gelombang, jika ada sebentuk elektron ya, sejumlah elektron, sekumpulan elektron ditembakkan pada celah ganda seperti kita menembakkan foton kepada celah ganda, itu terjadi pola gelap terang. Ya, jadi terjadi pola gelap terang ketika dilewatkan pada celah atau sebuah celah. Jadi istilahnya kalau ada sekumpulan elektron kita tembakkan kepada satu celah tipis atau kita tembakkan pada dua celah sempit ya, seperti peristiwa interfraksi dan difraksi, maka seolah dia akan kalau diplot pada sebuah layar atau sebuah film diketemukan bahwa elektron tersebut akan membuat sebuah pola hitam putih. Ya, pola gelap terang seperti pada gelombang. Nah, artinya karena ada pola ini dan pola ini yang didapat oleh elektron itu bentuknya sama, kemudian de Broglie mencetuskan bisa jadi partikel elektron, contohnya elektron atau mungkin kita semua yang terbentuk dari atom-atom juga mempunyai sifat gelombang, yaitu panjang gelombang. Ya, nanti kemudian kita akan de Broglie bilang ada panjang gelombang de Broglie sehingga dia punya sifat gelombang. Nah, kemudian untuk nomor terakhir, untuk efek faktor listrik buatlah tabel yang menunjukkan pengamatan yang diharapkan berdasarkan teori partikel. Nah, jadi sebenarnya kita masing-masing punya teori ya, kita masing-masing punya teori terkait dengan cahaya dipandang sebagai partikel atau cahaya dipandang sebagai gelombang. Tapi di sini kita bisa intinya ringkaskan ya sebagai partikel sebagai gelombang. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana hasil yang diharapkan berdasarkan teori cahaya sebagai partikel atau teori cahaya sebagai gelombang. Jadi gini, kalau partikel sederhananya adalah cahaya kan bergantung pada frekuensi dan energi bergantung dengan frekuensi. Dan energi agar foton bisa lepas, agar elektron bisa lepas dari logam, itu harus lebih besar sama dengan V. Sebenarnya lebih besar ya, bukan sama dengan. Lebih besar. Karena sama dengan itu artinya tepat akan lepas, tapi sebenarnya belum lepas. Jadi energi itu harus lebih besar sama dengan fungsi gelombang. Fungsi bukan fungsi gelombang, fungsi kerja. Artinya akan ada yang namanya F minimum. Ada batas F untuk agar elektron bisa lepas dari partikel tertentu yang bergantung pada jenis partikel. Sedangkan pada teori yang memandang bahwa foton itu adalah atau cahaya itu adalah gelombang, seharusnya energi itu kan sebanding dengan intensitas. Nah, seharusnya jika intensitas naik, energi juga akan naik, maka harusnya elektron lepas. Lalu dia tidak punya frekuensi minimum. Ya, dia tidak punya frekuensi minimum yang jelas. Ya, mungkin ini saya kasih tanda ini 2 ya. Ya, 2 ada minimum, ada max.
Nah, dari dua ini kita lihat bahwa yang ketiga tidak berhubungan dengan interferensi. Jadi kalau intensitas naik, jika intensitas naik, maka elektron tidak lepas. Nah, yang tiga di sini juga sama, frekuensi naik, yang ketiga terkait dengan frekuensi, kalau kita pandang cahaya sebagai gelombang adalah elektron akan lepas pada frekuensi manapun. Nah, oke. Yang utama ada tiga itu. Silakan kalian rangkum sendiri dalam bahasa kalian masing-masing. Intinya pertama, E-nya itu bergantung dengan hal yang berbeda. Jadi E-nya bergantung pada nilai yang berbeda. Lalu karena bergantung pada nilai yang berbeda, maka kenampakannya juga jadi berbeda. Yang lebih cocok jadi pengamatan adalah ketika foton dilihat sebagai partikel. Oke. Semoga bisa dapat dipahami bagian A. Kita lanjutkan ke bagian B.